Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah tawaf. Yang dimaksud dengan sunnah tawaf adalah perkara yang bila dilakukan akan menambah kesempurnaan dari tawaf itu sendiri. Tetapi bila perkara itu ditinggalkan maka tidak menyebabkan batalnya tawaf. Para ulama telah menyebutkan di antara sunnah-sunnah tawaf itu adalah yang pertama al-ittiba, yaitu menjadikan rida di bawah ketiak kanan dan meletakkan ujung yang lainnya di pundak kiri, sehingga nampak pundak kanan itu terbuka. Berkata Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan tawaf dalam keadaan ittiba. Hadis rawahu al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ittiba ini disunnahkan hingga selesai tawaf, dan pundak kanan kembali ditutup saat mendirikan sholat sunnah tawaf. Karena menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah makruh sholat dalam keadaan ittiba. Yang kedua, ar-raml, berlari-lari kecil dengan mengangkat kaki sedikit tinggi dan memperpendek langkah. Ar-raml ini dilakukan ketika tawaf pada 3 putaran pertama saja, sedang sisanya berjalan seperti biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah atal hajar fastalamahu thumma masya ala yamini faramala thalathan wa masya arba'an. Ketika Rasul SAW sampai di kota Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya. Beliau meletakkan atau melakukan ar-raml sebanyak 3 kali dan berjalan biasa sebanyak 4 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ar-raml sebagaimana at-tiba hanya disunnahkan bagi kaum laki-laki saja. Sunnah yang ketiga, memulai tawaf dari arah sisi rukun Yamani. Sunnah yang keempat, menghadapkan badan ke arah Ka'bah. Menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, sunnah memulai tawaf dengan menghadapkan seluruh badan ke arah Hajar Aswad dan mengangkat satu tangannya sambil bertakbir 1 kali. Tetapi menghadapkan badan ke arah Hajar Aswad ini dikatakan wajib menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Sunnah yang kelima, takbil dan istilam. Disunnahkan untuk takbil atau mencium Hajar Aswad, dan bila tidak mampu maka cukup istilam atau mengusapnya, yaitu dengan cara meletakkan tangan pada Hajar Aswad lalu mengecup tangannya. Dan bila tidak bisa juga maka cukup melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad lalu mengecupnya. Kesunahan mencium, menyentuh dan melambaikan tangan ini berlaku sampai akhir daripada tawaf itu sendiri, dan disunnahkan setiap putaran disunnahkan untuk melakukan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya sambil berkata, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa, walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Hadits Bukhari dan Muslim. Begitu juga berkata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u an yastalima ar-rukna al-yamani wal hajara fi kulli taufatin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan untuk mengusap rukun Yamani dan juga Hajar Aswad pada setiap tawafnya. Oleh karena itu berkata Nafi' wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pun melakukan hal tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Sunnah yang keenam, istilam atau mengusap rukun Yamani. Adapun selain Hajar Aswad dan rukun Yamani, maka tidak disunnahkan untuk diusap. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lam ara nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknaini al-yamaniyaini. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyentuh sesuatu dari Ka'bah kecuali 2 rukun Yamani, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hadits Bukhari dan Muslim. Sunnah yang ketujuh, membaca Rabbana atina fid dunya, yaitu antara Hajar Aswad dan rukun Yamani, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina ruknaini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di antara dua rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sunnah ke-8 berjalan mendekati Ka'bah bagi laki-laki dan menjauh dari Ka'bah bagi perempuan. Jika tidak bisa melakukan ar-ramal ketika berada dekat Ka'bah, maka melakukan ar-ramal itu lebih utama meskipun jauh dari Ka'bah. Jika keadaannya sangat padat atau takut bertabrakan dengan wanita bila jauh dari Ka'bah, maka ketika itu mendekati Ka'bah lebih utama walaupun tidak mampu melakukan ar-ramal. Sunnah yang ke-9 berzikir ketika tawaf. Menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, paling utama dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran ketika sedang bertawaf. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, zikir itu lebih utama ketika seseorang melakukan tawaf. Yang ke-10 sunnahnya menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan. Bagi orang yang bertawaf dianjurkan menjaga pandangannya dan perbuatan yang dapat melalaikan dari amalan tawafnya. Karena tawaf itu adalah ibadah dan kedudukannya seperti sholat. Sudah sepantasnya setiap orang melakukan tawaf dengan sempurna dan khusyuk. Yang terakhir, kesunahan untuk beriltizam di multazam. Hal ini disunnahkan bagi seseorang yang melakukan tawaf wada seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan menyempurnakan pahala tawaf kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.